Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kunci jawaban kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran 1. Oke, langsung saja, ini dia halaman 152 ya, bukan 52, 152. Coba menyelesaikan soal-soal berikut, kerjakan seperti contoh. 1. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ini memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Jadi jawabannya itu adalah 126 dibagi 6 sama dengan berapa? Ini dia jawabannya. Setiap anak akan mendapatkan sama dengan jumlah bibit dibagi banyak anak. Jumlah bibit ada 126 dibagi banyak anak ada 6. Jadi 126 bagi 6 21 bibit pohon. Itu dia jawabannya, 21. Oke, silahkan di screenshot dulu. Kemudian kita akan lanjut. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? 153 dibagi 3. Ini dia jawabannya. Setiap anak akan mendapatkan jumlah biji dibagi banyak biji. Jumlah biji sama dengan 153, banyak biji sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 51 biji. Silahkan di screenshot dulu jawabannya. Kemudian kita akan lanjut ke jawaban halaman 53. Kegiatan bersama orang tua mengenalkan berbagai tumbuhan di sekitar rumah dan cara perkembangbiakannya. Ini dia jawabannya, panjangnya ada banyak perkembangbiakan, ada umbi dengan tunas, bebek dengan tunas. Ini dia penjelasannya. Ada vegetatif, generatif, rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif pada pertumbuhan gimnospermae. Ini dia pada lumut dan paku-pakuan. Oke, demikianlah jawaban kunci subtema 4 pembelajaran 1. Itu dia ya. Oke, kita lanjut subtema 4 pembelajaran 2. Ini dia. Kita tunggu dulu ya. Subtema 4 pembelajaran 2. Kita lanjut saja biar lebih cepat. Tunggu dulu. Oke, ini dia. Ini dia. Ini dia kunci jawaban 155, kunci jawaban kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran 2, halaman 155, 156, 159 dan 160. Oke, langsung saja ke halaman 155. Ini dia. Ayo menulis amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapilah bagan daur hidup berikut dengan gambar sesuai. Ini dia. Oke, ini dia jawabannya. Ada A, B, C, D, dan E. Yang manakah pertama? Apakah A dulu atau B dulu atau C dulu? Ini dia daur hidup tanaman semangka. Ini dia jawabannya. Jadi dimulai dari biji, kemudian menjadi kecambah, kemudian tumbuh, kemudian berbunga, kemudian berbuah. Jadi silahkan, ini dia. Kemudian buahnya menghasilkan biji, bijinya ditanam kembali, kemudian setelah ditanam menjadi kecambah kembali. Oke, begitu seterusnya ya, daur hidup dari buah semangka atau pohon semangka. Oke, silahkan di screenshot dulu.
kalau sudah kita akan lanjut. Kunci jawaban halaman 156. Teruskan tahapan daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasa sendiri. Ini dia jawabannya. 5 tahap daur hidup tanaman semangka, yaitu 1 benih, 2 tunas kecil, 3 bunga semangka, 4 buah semangka, 5 panen. Oke, silahkan di screenshot dulu jawabannya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ini dia penjelasannya. Boleh di screenshot juga kalau adik-adik belum mengerti. Ini dia semangka merupakan salah satu jenis buah hidup daerah tropis. Ini dia mulai dari benih. Silahkan dicatat kalau perlu. Kemudian menjadi tunas kecil. Kemudian menjadi bunga semangka. Ini dia penjelasannya ya. Kalau adik-adik ingin menjelaskan penjelasannya, mengetahui buah semangka, kemudian panen ya. Oke, lanjut halaman 159. Ayo mencoba. Ini dia. Nah, sedang bermain ya. Ini dia, buatlah 5 kelompok. Terdiri 5 orang pemain. Tongkak ya. Ini dia. Seorang pemain akan bertugas melompat, 4 pemain lain bertugas memegang batang bambu. Ini dia contoh permainannya. Jangan sampai kejepit ya. Jadi harus lincah melompat. Setiap pasangan memegang bambu berhadapan menggerakkan bambu bersamaan. Ini dia gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Oke, seperti ini 2 kali hentakan. Jadi hati-hati ya. Pemain yang tidak memegang bambu lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian. Ayo berlatih. Intinya bekerja sama. Lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki melompat pemain akan tersangkut terjepit bambu. 1. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ya, aku dan temanku saling bekerja sama. Oke, silahkan di screenshot dulu jawabannya. Bagaimana cara bekerja sama? Ini dia jawabannya. 1. Membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Membagi permainan menjadi 2 kelompok. 2 kelompok jaga menggerak-gerakkan bambu. 3 kelompok pemain menghindari jepitan bambu. 3. Apakah cara membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Jawabannya saling bekerja sama dengan kompak antar teman. Oke, 4. Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam permainan lompat bambu? Tidak kompak dan bermain individu, alias ingin menang sendiri tanpa memikirkan yang lain. Oke, silahkan di screenshot dulu jawabannya. Kemudian kita akan lanjut. Kunci jawaban halaman 160. Kegiatan bersama orang tua mengenalkan berbagai permainan yang menggunakan bagian-bagian tumbuhan. Contoh permainan yang menggunakan bagian-bagian tumbuhan yaitu gatrik, congklak, pelet tokang. Demikianlah kunci jawaban subtim 4 pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya, jangan malu-malu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 subtim 4. Ini dia yang belum tahu jawabannya. Ini dia. Silahkan diamati dulu ya. Kalau memang agak terlalu cepat tadi ini. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke subtema 3 saja. Ini dia pembelajaran 3. Silahkan teman-teman simak ya. Ini dia pembelajaran 3. Kunci jawaban kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran 3.
Oke, sekian dan terima kasih ya. Nanti kita akan lanjut di subtem 4 pembelajaran 3 setelah video ini.